pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-301 ini didukung oleh para pemain Wenda Lubis sebagai Aku Lungayan, Rifki sebagai Kilat Bahu, Beni sebagai Rawis, Mas Niko sebagai lelaki tua, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Aku Lungayan sangat marah mendengar berita perampokan dan kematian kepala desa Sarasija. Harga dirinya sebagai seorang aku di wilayah Mucuk Gunda seakan diinjak-injak. Ia harus melakukan pembalasan. Ia tidak ingin membiarkan kawanan perampok mengharuk biru wilayah kekuasaannya.
Kilat Bahu dan Rawis mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku Lungayan rela kehilangan uang, asalkan kawanan perampok itu dapat ditumpas. Aku Lungayan melemparkan sekantung uang kepeng ke lantai pendopo. Kalian aku beri waktu 1 bulan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka. Setelah kalian tahu siapa orangnya, laporkan padaku. Jangan bertindak sendiri. Tunggu perintahku. Mengerti? Kami mengerti, Aku. Sekarang kalian boleh pergi. Nah, ambillah uang itu. Kalau kurang, kalian boleh minta lagi padaku. Kilat Bahu memungut kantung uang yang teronggok di lantai pendopo. Kedua pendekar bayaran itu segera mohon diri. Aku Lungayan masih berdiri di pendopo. Wajahnya nampak menegang. Sorot matanya nanar memancarkan api kemarahan yang membara. Tanpa berkedip, ia terus memandangi kedua pendekar bayarannya, memacu kudanya masing-masing. Kilat Bahu, apakah Kakang yakin persoalan ini dapat kita selesaikan? Ada apa, Rawis? Kenapa kau jadi ragu-ragu? Apa yang terjadi dengan dirimu? Wajahmu tampak cemas. Kau kelihatan gelisah, Rawis. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Tiba-tiba saja jantungku berdebaran. Aneh, Kakang. Tidak biasanya aku mengalami perasaan seperti ini. Ada apa ya? Jangan cengeng, Rawis. Bertahun-tahun kita hidup dalam dunia kekerasan. Ya, Jangan terlalu percaya dengan perasaan-perasaan yang cengeng. Aku muak melihat tampangmu yang berubah jadi penakut. Kau takut menghadapi maut. Baiklah. Kalau kau ragu-ragu, kalau kau merasa takut, lebih baik kau pulang saja. Cepat, tinggalkan aku sendiri. Ayo, cepat pergi sana. Rawis, aku tidak suka bersahabat dengan seorang penakut. maafkan aku, Kakang. Aku terlalu mempercayai perasaan. Ya, memang tidak seharusnya aku takut menghadapi maut. Ya, begitulah Rawis. Sebagai pendekar bayaran, kita tidak boleh percaya dengan perasaan-perasaan cemas. Nah, lihat. Kebetulan ada orang melewati jalan ini. Siapa tahu dia bisa memberi keterangan yang kita butuhkan. Kilat Bahu dan Rawis melompat dari atas punggung kudanya masing-masing. Seorang lelaki tua dengan cangkul di pundak terpaksa menghentikan perjalanannya. Nampak dia tidak senang melihat dua pendekar bayaran Aku Lungayan itu. Rawis dan Kilat Bahu berdiri tepat di tengah jalan, menghadang perjalanan lelaki tua itu. Mau apa kalian? Mengapa menghalangi perjalananku? Kau jangan selalu mencurigai kami sebagai orang jahat. Tidak selamanya kami harus melakukan tindak kejahatan. Kali ini kami justru ingin berbuat kebaikan. Kami akan memberimu sejumlah uang. Aku yakin selama hidupmu, kau belum pernah memiliki uang sebanyak ini.
kami akan memberikan semuanya padamu. Dan setelah itu, aku harus melakukan sesuatu untukmu, bukan? Hah? Kebaikan kalian pasti ada pamrihnya. Benar. Ya, kau benar, Pak Tua. Kami memang punya pamrih. Tapi, apakah kau tak ingin memiliki uang sebanyak ini, ha? Siapapun orangnya, pasti ingin mempunyai uang yang banyak. Iya. Tapi sayang, uang bukan jaminan untuk hidup tenang dan bahagia. Malah sebaliknya, uang itu seringkali mendatangkan bahaya. Pak Tua, kami tidak memintamu untuk memberikan petua. Yang kami perlukan cuma keteranganmu. Kau tahu kumpulan pendekar bunga putih? Oh, iya. Aku tahu. Orang-orang sering membicarakannya. Sekarang, jawablah secara jujur. Siapa dan di mana adanya perkumpulan pendekar bunga putih? Iya. Baiklah. Aku akan berkata secara jujur. Aku ini tidak tahu apa-apa tentang pendekar bunga putih itu. Yang aku tahu, mereka sering disebut sebagai perampok budiman. Apanya yang budiman, ha? Merampok, membunuh. Apakah perbuatan semacam itu bisa disebut budiman, ha? Kau jangan bicara sembarangan, Pak Tua. Oh, katanya aku disuruh bicara jujur. Aku yakin kau pasti tidak mau disebut sebagai orang tua pembohong. Nah, jawab pertanyaan kami. Aku sudah menjawab pertanyaan kalian. Aku sudah memberi keterangan tentang pendekar bunga putih, bukan? Keterangan apa? Hah? Keterangan tentang pendekar bunga putih. Yang aku tahu lah cuma itu. Mereka adalah perampok budiman. Rawis nampak kesal. Dia maju selangkah. Matanya menatap tajam ke wajah laki-laki tua. Aduh. Kenapa kau menyakiti aku? Apa salahku? Jawab! Kau hanya berani menampar orang yang tidak berdaya. Rawis. Ya, namamu Rawis, bukan? Iya, kenapa? Selama ini sudah berapa banyak korban yang jatuh karena tangan-tanganmu yang kotor. Sudah berapa jiwa melayang karena kekejamanmu. Suatu saat nanti kau pun akan binasa sebagai buah dari perbuatanmu. Laki-laki keparat! Aduh. Kau telah menyinggung perasaanku. Sekarang rasakan. Aduh. Maafkan aku, Rawis. Maaf. Aku sudah mengenalmu sejak lama. Sebagai orang tua, sudah sepantasnya kalau memberikan nasihat yang baik. Kalau kau mau mendengar, ya syukur. Kalau tidak, ya terserah. Itu hakmu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Diam! Tutup mulutmu! Apa laki-laki tua ini bermaksud meramal kematianku, ha? Tidak.
Mana mungkin. Dia pasti hanya asal bicara saja. Tapi entahlah, akhir-akhir ini aku seringkali merasa cemas. Aku takut. Aku ngeri menghadapi maut. Apakah hukum karma akan menimpa diriku? Barang siapa menikam dengan pedang, dia pun akan binasa kena tikaman pedang. Rawis, ada apa kau ini? Rawis, Rawis! Apa? Ada apa, Kakang Kilat Bahu? Sudah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Dan kau Patua, kau harus membantu kami. Jika suatu hari kau mendengar tentang kelompok pendekar bunga putih, cepat laporkan padaku. Iya. Baiklah. Mudah-mudahan saja aku bisa membantu kalian. Ayo Rawis. Hop. Manusia berhati busuk. Walaupun aku tahu tentang pendekar bunga putih, mana mungkin aku melaporkannya pada mereka. Aku tidak mau menambah dosa. Apa maksud orang tua itu? Seolah-olah kata-katanya ditujukan kepadaku. Buktinya Kakang Kilat Bahu bersikap biasa-biasa saja. Dia tahu juga penjahat. Ya, kami seringkali melakukan kejahatan. Tapi mengapa hanya aku yang gelisah? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa meramal kematian seseorang. Apa yang kau pikirkan, Rawis? Rawis, apa yang kau lamunkan? Tidak, Kakang. Sepertinya kau masih memikirkan orang tua itu tadi. Iya, kata-katanya. Iya, kata-katanya, Kakang. Itu sangat menusuk hatiku. Kata-katanya menimbulkan kesan yang dalam di hatiku. Rawis. Dia hanyalah seorang warga desa. Dia hanya orang desa biasa, Rawis. Kau tidak perlu merisaukannya. Ya, barangkali pikiranku sedang kacau. Kau benar, Kakang Kilat Bahu. Dia hanya seorang warga desa biasa. Iya. Bagaimana sekarang, Rawis? Kita lanjutkan perjalanan? Kita ambil arah mana, Kakang? Kanan atau kiri? Kanan. Kilat Bahu dan Rawis terus memacu kudanya. Debu mengepul di udara.
Angin berkelebatan menyapu wajah kedua pendekar bayaran Akuulungayan itu. Ketika keduanya melintasi jalan setapak di sebuah hutan kecil, dari kejauhan, Kilat Bahu dan Rawis melihat dua orang penunggang kuda menghadang perjalanan mereka. Kakang Kilat Bahu, siapa orang-orang itu? Mana aku tahu, Rawis. Wajah mereka ditutupi cadar. Nampaknya mereka sengaja menghadang kita. Apa mereka bermaksud cari perkara dengan kita? Apa mereka belum tahu siapa kita? Rawis, ayo turun. Biar aku yang bertanya, Rawis. Kurang ajar. Berani sekali mereka menghadang perjalanan kita. Hai! Siapa kalian ini? Hah? Apa maksud kalian menghadang perjalanan kami? Lihat, Kakang. Mereka malah berkacak pinggang. Mereka akan segera tahu siapa kita. Hei! Ayo turun. Turun, kataku. Kalian tidak boleh enak-enakan duduk di atas kuda. Sementara kami di bawah. Berdebah. Apa kalian tidak punya mulut? Apa kalian tuli? Ayo cepat turun. Kakang, hati-hati. Sepertinya mereka punya niat yang tidak baik. Iya. Kalau mereka cari perkara, kita juga tidak akan tinggal diam. Jadi kalian tidak mau turun? Kalian mau berbuat ugal-ugalan di sini, ha? Kalian mau menantang kami, ya? Paling-paling kalian hanyalah perampok murahan. Kami sudah biasa menghadapi penjahat-penjahat cere seperti kalian. Ayo, buka saja cadar itu. Tidak usah cadar-cadaran. Kalau memang kalian mau berkelahi, mari berkelahi. Ayo, kita berkelahi secara terang-terangan. Berdebah. Aku tidak pernah dihina orang seperti ini. Ayo, Rawis. Paksa mereka turun dari kuda. Iya! Ya! 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 Hai! Ya! Hai! Ya! Rupanya mereka punya kepandaian juga, Kakang. Kalau mereka ingin pamer kepandaian, mereka tidak melakukan di depan kita. Nah, sekarang kalian sudah kami paksa turun. Kami hanya ingin tahu, mengapa kalian menutup wajah kalian dengan cadar? Apakah kalian takut wajah kalian dikenali orang? Kami sudah bertanya secara baik. Sekarang giliran kalian menjawab dengan baik. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kakang, barangkali mereka memang tidak bisa bicara. Orang-orang bisu. Tenang, Rawis. Percayalah, kita bisa menangani orang-orang ini. Bagaimana? Masih juga belum mau menjawab? Baik. Tadi kami telah memaksa kalian turun dari kuda. Sekarang kami akan memaksa kalian untuk menjawab. Rawis. Beres, Kakang Kilat Bahu. Aku akan menggebrak dari sebelah sini. Ya! 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 Rawis, kau tidak apa-apa? Tidak.
Aku hanya kepleset sedikit, Kakang. Sudah. Kita jangan dipermainkan seperti ini. Ayo, cabut pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi. Kilat Bahu dan Rawis baru saja mencabut pedangnya. Mata pedang berkilat-kilat bagaikan taring serigala liar mengintai mangsa. Tapi mendadak mereka mengurungkan niatnya. Salah seorang penunggang kuda bercadar perlahan-lahan melolos sebuah benda berwarna putih dari balik lipatan bajunya. Benda itu kemudian dibawanya ke hidungnya. Bunga-bunga pedanten. Kilat Bahu dan Rawis terkejut sekali lagi. Mereka saling berpandangan. Pendekar bunga putih. Ini merupakan satu kebetulan, Rawis. Tapi belum tentu. Siapa tahu mereka hanya berpura-pura saja. Ya, kalau saja mereka mau menjawab pertanyaan kita. Biar ku coba sekali lagi. Kau membawa-bawa bunga pendanten. Apa kalian pendekar bunga putih? Kalau kalian memang pendekar bunga putih, kami gembira sekali. Kami tidak perlu mencari kalian bersusah payah lagi. Gila. Mereka masih juga diam membisu. Apa maksudnya? Barangkali mereka tidak ingin dikenali suaranya. Hei, kau! Lihatlah. Kami sudah terlanjur menarik pedang. Senjata ini akan kami sarungkan kembali jika kalian mau mengaku siapa diri kalian. Kami tidak peduli. Apa kalian pendekar bunga putih atau bukan? Yang jelas, kalian sudah memancing kemarahan kami. Dan itu cukup menjadikan alasan bagi kami untuk meringkus atau bahkan membinasakan kalian. Jadi begitu. Begitu keinginan kalian. Awas. Itu salah kalian sendiri. Rawis. Ayo kita mulai. Ayo pendekar-pendekar bisu. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Kilat Bahu nampak mulai garang. Dia berteriak-teriak sambil mengayunkan pedangnya ke udara. Sementara itu Rawis bersiap-siap di sebelahnya. Mendadak dua orang bercadar itu mundur serentak. Hampir bersamaan keduanya mencabut senjata. Senjata mereka juga berupa sebuah pedang, hanya ukurannya lebih pendek dan tipis. Keempat orang pendekar itu masih berdiri berhadap-hadapan. Sekarang mereka semua telah menghunus senjatanya masing-masing. Bulan separuh bayang mengambang di angkasa raya. Malam semakin tua dan lengang. Kilat Bahu dan Rawis gusar menghadapi sikap dua orang pendekar yang menghadang perjalanan mereka. Mereka tidak lagi... Rawis, cabut pedangmu. Kita tidak mempunyai waktu cukup banyak untuk melayani mereka. Beres, Kakang Kilat Bahu. Aku tidak pernah bimbang menghadapi pendekar-pendekar picisan seperti mereka. Pendekar sok-sokan. Apa itu maksudnya? Hah? Hei!
memang kalian berdua pendekar bunga putih, itu merupakan kebetulan sekali. Kami tidak perlu bersusah payah mencari kalian. Aku tidak peduli apa mereka pendekar bunga putih atau pendekar bunga tai kucing. Hei! Kalian sudah memancing kemarahan kami. Kalian sudah mendidihkan darah kami. Dan itu cukup menjadikan alasan bagi kami untuk meringkus atau bahkan membinasakan kalian. Jadi begitu. Begitu keinginan kalian. Awas. Itu salah kalian sendiri. Ayo Rawis. Kita mulai. Kilat Bahu nampak mulai garang karena serangannya berturut-turut gagal. Dia menggeram sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Sementara itu Rawis bersiap-siap di sebelahnya. Mendadak dua orang pendekar bercadar mundur serentak. Dan hampir bersamaan keduanya mencabut senjata. Senjata mereka juga berupa sebuah pedang. Hanya ukurannya lebih pendek dan tipis. Bagus. Aku senang kalian mencabut pedang. Sekarang marilah kita mainkan jurus-jurus pedang. Bagaimana Rawis? Kau sudah siap? Aku bahkan sudah tidak sabar lagi, Kakang Kilat Bahu. Biar aku bertarung dengan orang itu. Orang yang bermain-main dengan bunga busuknya. Sementara kau gebrak yang satunya lagi. Ayo, tanganku sudah gatal. Gagang pedangku pun sudah bergetar. Orang-orang bodoh. Pendekar-pendekar konyol. Kalian berdua mencari mati. Pertempuran jurus-jurus pedang segera berlangsung dengan seru. Mereka sudah memilih lawannya masing-masing, satu lawan satu. Kedua orang pendekar bayaran Akuulungayan itu terus menyerang dengan jurus-jurus pedang yang mematikan. Namun dua orang pendekar bercadar dengan lincahnya mengimbangi setiap serangan. Bagus. Bagus sekali. Rupanya kalian punya kepandaian juga. Mereka ingin pamer kepandaian di depan kita, Kakang Kilat Bahu. Itu sikap yang bodoh dan tidak bijaksana. Mereka boleh merasa pandai. Mereka boleh pamer ilmu. Tapi salah kalau hal itu mereka lakukan di depan kita. Sudahlah, Kakang Kilat Bahu. Jangan mereka diberi angin. Ayo, Rawis. kita bunuh saja. Tunggu, Rawis. Soal bunuh-membunuh adalah soal mudah. Tunggu dulu. Aku senang. Malam ini kami berdua mendapat lawan yang seimbang. Aku tahu kalian mempunyai jurus-jurus pedang yang lumayan. Sebelum pertarungan kita teruskan, boleh kan aku bicara sebentar? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Begini, sekalipun kalian hebat, kalian akan segera tahu bahwa kami jauh lebih hebat.
semua orang yang bermukim di wilayah Mucuh Kunda ini tahu siapa itu Kilat Bahu. Ya, mereka tahu siapa Kilat Bahu dan Rawis. Karena itu, kalau memang kalian berdua pendekar bunga putih yang kami cari-cari, lebih baik kalian menyerah saja. Dengan begitu kami tidak perlu bercucuran keringat meringkus kalian. Tapi kalau kalian berdua bukan pendekar bunga putih, aku ingin menawarkan sesuatu pada kalian. Maukah kalian bergabung bersama kami dan bekerja pada Aku Wulungayan? Sayang, kalau kepandaian kalian memainkan jurus pedang tidak dimanfaatkan. Percuma kalian mempunyai ilmu jika tidak bisa mendatangkan uang. Hah? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Kalian bersedia menjawab pertanyaanku, bukan? Hah? Ayo jawablah. Kami lebih senang kalau seandainya kalian bukan pendekar bunga putih. Jelas mereka pendekar bunga putih, Kakang Kilat Bahu. Belum tentu, Rawis. Siapa tahu mereka hanya mengaku-ngaku saja. Siapa tahu mereka sebenarnya pendekar-pendekar yang membutuhkan pekerjaan. Ayo, kalian pasti bukan orang-orang bisu. Aku ingin mendengar jawaban kalian. Dua orang pendekar bercadar tetap membisu. Untuk sesaat lamanya Kilat Bahu dan Rawis berusaha menyabarkan diri. Mereka diam menunggu, tapi tangan-tangan mereka masih siap menggenggam senjata. Mendadak, mereka melihat salah seorang pendekar bercadar kembali mengeluarkan sekuntum bunga. Bunga pedanten berwarna putih. Dia membawa bunga itu ke hidungnya dan menciumnya dengan lembut. Tiba-tiba tangannya menjentikan sekuntum bunga dan benda berwarna putih itu melayang ke wajah Kilat Bahu. Kurang ajar. Jadi itukah jawaban? Jadi kalian benar-benar pendekar bunga putih? Dia bahkan telah berani menghinamu, Kakang Kilat Bahu. Dia melemparkan bunga itu ke wajahmu. Ini keterlaluan sekali. Ayo Rawis. Kali ini kita tantang mereka bertarung habis-habisan. Jangan mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri. Kalian berdua akan binasa malam ini. Yeah! Kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini Kilat Bahu dan Rawis menyerang lebih garang. Mereka terus menggempur lawannya masing-masing. Gerakan mereka semakin cepat. Bagaikan burung serikatan, tubuh mereka melompat-lompat di udara. Sulur-sulur dan daun berjatuhan terpapas pedang mereka yang sedang bertarung. Ternyata dua orang pendekar bercadar mampu mematahkan setiap serangan lawan. Sejak tadi mereka hanya bertahan. Pada saat kedua orang pendekar bercadar melancarkan serangan balik, Kilat Bahu dan Rawis tampak kewalahan. Awas, Kakang!
Dua orang bercadar terus menggebrak maju. Sekalipun pedang mereka berukuran pendek dan tipis, senjata itu di tangan mereka bagaikan seekor ular berbisa yang mematuk ke sana kemari. Rawis nampak terdesak. Keringat dingin mulai mengucur di tubuhnya. Wajahnya cemas dan tegang. Dia hanya bisa menangkis setiap serangan lawan. Tanpa disadari, Rawis telah semakin jauh meninggalkan arena pertarungan. Sementara lawannya masih terus melancarkan serangan. Akhirnya Rawis putus asa. Ia buru-buru melompat dan kabur sekencang-kencangnya ke arah pohon-pohon yang gelap. Kemana si Rawis? Kurang ajar. Dua orang pendekar ini benar-benar tangguh. Mungkin Rawis tidak berhasil mengalahkan melawannya. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku malu kalau sampai menyerah. Hei! Kau jangan mengira bahwa kau sudah memenangkan pertarungan ini. Lihatlah. Aku masih dapat berdiri tegak. Tubuhku masih segar bugar. Memang. Aku mengakui kehebatanmu. Tapi pertarungan belum selesai. Ayo. Ayo kita mulai lagi. Mana orang itu tadi? Apa dia masih mengejarku? Orang ajar. Kalau aku tidak segera melarikan diri, ujung pedangnya akan robek-robek perutku. Aduh, aku terus terang, aku tidak sanggup melawan orang itu. Aku yakin mereka benar-benar pendekar bunga putih. Ya, pantas mereka berani merampok kepala-kepala desa dan saudagar-saudagar kaya. Tapi aku belum mau mati. Aku tidak mau mati konyol. Mudah-mudahan orang itu tidak menemukan tempat persembunyianku ini. Rawis terkejut. Ada sebuah benda lembut menyambar hidungnya. Benda itu berwarna putih. Rawis membungkukkan wajahnya dan memungut sekuntum bunga pedanten di sela-sela rumpun belukar. Wajah Rawis menjadi pucat pasi, tangannya gemetar. Bunga putih, bunga pedanten. Dari mana datangnya bunga ini? Siapa yang melemparkannya? Pasti orang itu mengejarku. Pasti dia telah menemukan tempat persembunyianku. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Kalau aku terus bersembunyi di tempat ini, orang itu pasti akan terus-menerus membayangi aku. Tapi kalau aku keluar dari tempat ini, dia bisa langsung menyergapku. Aduh, bagaimana ya? Kurang ajar. Mengapa aku menjadi penakut seperti ini? Aduh, tidak biasanya aku merasa takut seperti ini. Hai, pendekar bunga putih! Keluar kau! Keluar! Jangan bermain kucing-kucingan seperti ini.
tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Karena merasa kesal dan takut, juga karena merasa tidak mempunyai pilihan lain, Rawis memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Dia segera melompati pucuk rimbunan semak belukar. Ayo pendekar bunga putih! Jangan seperti anak kecil! Aku bukan anak kecil yang mudah ditakut-takuti. Aku masih sanggup melawanmu. Sekalipun kau pandai memainkan pedang, tapi jangan berlaku sombong di depanku. Aku tidak senang permainan seperti ini. Ayo pendekar bunga putih, keluar! Perlihatkanlah dirimu. Aku tahu kau pasti bersembunyi di balik rimbunan belukar. Ayo, cepat keluar. Lihat! Lihatlah! Aku masih sanggup bertarung dengan pedang. Aku masih sanggup memainkan 20 jurus lagi. Aku bukan seorang penakut. Rawis bukan pengecut. Kalau memang kau bermaksud membinasakan aku, ayo, datanglah. Ayo! Aku tidak gentar menghadapi maut. Baru saja Rawis menutup mulutnya, pada saat itulah benda lembut kembali menerpa wajahnya. Bunga putih. Mata Rawis melotot. Perlahan-lahan tangannya yang gemetar memungut sekuntum bunga pedanten yang terselip di sela-sela rumput. Bunga putih. Bunga putih lagi. Bunga pengantin lagi. Kurang ajar. Orang itu bermaksud menghinaku. Dia bermaksud menakut-takuti aku. Setan alas. Hai kau! Pendekar bunga putih! Awas! Kalau kau teruskan permainan konyol ini, aku akan mengamuk! Aku akan mengamuk! Dan sekarang aku tidak takut menghadapi siapapun juga! Lihatlah! Ini Rawis! Aku sudah berpuluh-puluh tahun malah melintang dalam dunia kekerasan. Baru sekarang ini aku bertemu dengan pendekar tengik. Kalian berdua benar-benar pendekar tengik. Tengik dan konyol. Ayo keluar! Aku ingin bertarung. Jangan main lempar-lemparan bunga. Ayo kita bertarung lagi. Ya! Ah! Ya! Ya! Tiba-tiba Rawis mengamuk. Pedangnya dibabatkan ke sana kemari. Dahan-dahan pohon terpotong. Rumpun-rumpun belukar dibabat habis. Rawis melompat ke sana kemari sambil mengayunkan pedang seperti orang gila. Tapi memang sesungguhnya dia sedang dicekam ketakutan. Dan ketakutan itu meresap sampai ke pembuluh darahnya. Ya! Ah! Ya! Ya! Akhirnya kau muncul juga. Kau pikir aku takut padamu, pendekar bunga putih? Dugaanmu itu keliru. Keliru besar. Aku adalah seorang pendekar bayaran. Aku dibayar mahal untuk mengerjakan tugasku. Dan pekerjaan seperti ini
sudah aku kerjakan sejak lama. Awas! Jangan sombong kau. Belum tentu kau dapat merobohkan Rawis. Hei! Sejak tadi, belum pernah sedikit pun ku dengar suaramu. Apa kau ini benar-benar pendekar bisu, ha? Apa pendekar bunga putih itu orang-orang bisu? Keparat! Setan belang! Wah, mungkin kau benar-benar bisu. Nah, sekarang apa maumu? Kau ingin membunuhku? Ayo, ayo, silakan. Silakan kalau memang kau bisa melakukannya. Tapi ingat, aku bukan seekor cacing tanah yang mudah diinjak-injak tanpa perlawanan. Rawis terus berkata-kata sendirian. Kadangkala suaranya terdengar gemetaran. Memang sesungguhnya dia merasa takut. Tapi karena dia terdesak, akhirnya dia terpaksa menunjukkan keberaniannya. Walaupun sesungguhnya dia hanya berpura-pura. Sementara itu, pendekar bercadar masih tetap berdiri tegak. Tenang bagaikan arca batu. Tidak sepotong pun kata keluar dari mulutnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan bagaimana nasib Rawis? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada.